Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya saya Kristi kembali berjumpa dengan Anda dalam dialog spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan tentunya kita akan membahas informasi yang menarik. Dan tentunya pada episode kali ini saya sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berusaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakatnya. Tak hanya omongan belaka, nyatanya orang nomor 1 di Beguai Jejamong Wawai telah melakukan aksi nyata. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad. Assalamualaikum, apa kabar Pak Musa? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Kristi. Tabik pun Pak. Tabik Ngalimpuro. Baik, Pak Musa, ini bisa dilihat di sini kondisinya sangat meriah sekali. Pak Musa bisa utarakan sebenarnya apa sih Pak gitu ya yang dibutuhkan oleh masyarakat Lampung Tengah sendiri? Silakan Pak Musa. Baik, terima kasih Mbak Kristi. Hari ini saya hadir di Kecamatan Seputiraman, salah satu kecamatan yang ada di Lampung Tengah dari 28 kecamatan yang ada di Lampung Tengah ini. Dan hari ini saya berserta seluruh rekan-rekan datang ke Seputiraman ini dalam rangka memberikan pelayanan ya kepada seluruh masyarakat kita yang ada berupa program bunga kampung yang kita usung pada hari ini. Karena apa, Mbak Kristi, ini kita sadari betul bahwa di Lampung Tengah ini memang rentan kendalinya cukup luas. Ya. Jadi masyarakat kita di Lampung Tengah ini hanya untuk mengurus administrasi kependudukan saja harus berjuang ke kabupaten. Hanya ngurus pajak saja harus berjuang ke kabupaten. Dan rentan kendali cukup luas. Oleh karena itu, saya dengan seluruh jajaran yang ada, sengaja hadir di tengah masyarakat kita, di tengah kampung-kampung yang ada itu dalam rangka memberikan pelayanan. Intinya satu, bagaimana kita bisa memperpendek rentan kendali pelayanan kita terhadap masyarakat kita yang ada. Baik, sebelum kita lebih jauh Pak Bupati, sebenarnya bunga kampung ini seperti apa Pak? Programnya seperti apa yang Bapak rancang ke depannya? Apakah ini sebuah inovasi sendiri dari Pak Bupati sendiri? Silakan. Ya, jadi bunga kampung ini singkatan daripada Bupati Ngantor di Kampung. Bupati Ngantor di Kampung. Betul. Baik. Jadi ini memang inovasi kita dalam rangka memberikan pelayanan untuk masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Dan memang saya melihat bahwa selama ini saya pikir memang belum maksimal apa yang dilakukan pelayanan kita terhadap masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan dengan bunga kampung kita hadir mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat kita, mudah-mudahan semakin maksimal apa yang kita bisa berikan dengan masyarakat kita. Lalu ini Pak Bupati akan ngantor di setiap kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, seperti itu Pak Insya Allah. Bupati? Ya, jadi Mbak Kristi, saya memang dengan kawan-kawan sudah berusaha untuk merevolusi lah kegiatan masalah pelayanan ini. Jadi ada 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu saya fokus di kabupaten, Kamis, Jumatnya saya konsisten terus berkantor di kecamatan dan kampung-kampung yang ada. Seperti itu. Baik, lalu sejauh ini sudah ada berapa kampung yang sudah Bapak sambangi Pak Bupati? Alhamdulillah saya sudah turun di 7 kampung. Di 7 kampung? Di mana saja? 7 kecamatan. 7 kecamatan? 7 kecamatan yang ada, jadi hampir sudah dari 7 kampung itu sekitar 4-50 kampung yang sudah saya datangi. Baik, sangat luar biasa. Itu Pak Bupati datang sendiri langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Lalu ketika Pak Bupati menyambangi masyarakat, tentunya Pak Bupati jauh lebih dekat dengan masyarakat dengan adanya program ini. Lalu ketika Pak Bupati bertemu dengan masyarakat, sebenarnya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat Lampung Tengah sendiri sih Pak Bupati? Ya, saya menyadari bahwa persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat kita kan memang masih banyak. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa dari sekian banyak harapan masyarakat jangan sampai tidak ada 1-2 yang bisa kita penuhi. Nah, jadi memang salah satunya yang dikeluhkan oleh masyarakat kita berkaitan masalah pelayanan publik, mungkin juga ada masalah infrastruktur ya. Nah, ini yang memang sedang kita upayakan di Lampung Tengah untuk fokus dengan beberapa program yang ada di Lampung Tengah. Itu yang sampai. Lalu pelayanan di sini saya melihat ada beberapa pelayanan yang juga disuguhkan untuk masyarakat. Apakah ini secara gratis atau seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi ada yang gratis, ada yang tidak. Jadi saya contohkan KTP, KK, KIA semuanya gratis. Izin usaha semua gratis. Kecuali kalau memang ada perpanjangan SIM, saya juga bekerja sama dengan kepolisian. Habis itu pembayaran pajak tentu tidak gratis ya. Nah, tetapi kita dengan hadirnya di kampung ini mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Baik. Lalu sebenarnya Pak Bupati, apakah program bunga kampung ini menjadi salah satu program unggulan dari Pak Bupati sendiri atau ada program-program lainnya yang menjadi unggulan dan tentunya untuk tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Lampung Tengah? Silakan Pak Bupati. Terima kasih Mbak Kristi. Memang kita di Lampung Tengah ini kita fokus dalam 5 hal
di Lampung Tengah ini. Yang pertama berkaitan masalah pendidikan, Pendidikan, yang baik. kedua adalah kesehatan, Mhm. lalu yang ketiga percepatan pembangunan infrastruktur, lalu yang ketiga reformasi birokrasi lah saya katakan bunga kampung ini, pelayanan publik yang maksimal, yang transparan dan akuntabel, dan yang kelima kita fokus di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi 5 sektor ini yang kita utamakan, dan hari ini kita memberikan pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan untuk masyarakat kita semua. Baik, tapi sejauh ini Pak Bupati, apakah Pak Bupati merasakan kendala, apalagi kita di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana tanggapan Pak Bupati dengan ada pandemi ini? Lalu bagaimana kelancaran program-program yang Pak Bupati jalankan beserta jajaran? Ya, alhamdulillah Mbak Kristi, saya juga memang tempo hari pada saat pandemi lagi sedang tinggi-tingginya memang program ini saya stop ya. Saya stop, tetapi begitu melihat situasi, saya lihat sudah cukup bisa dikendalikan, dan memang saya juga saat ini dengan kawan-kawan Forkopimda juga sedang melakukan percepatan untuk vaksin. Ini di Kecamatan Seputiraman saya tanya tadi dengan Pak Camatnya mungkin sekitar sudah hampir 80%. Hampir 80%? Ya, satu kecamatan ini. Oleh Baik. karena itu saya berkeyakinan bahwa yang kita laksanakan tidak akan berdampak terhadap masyarakat. Lalu apakah sebenarnya ada kendala? Kita membahas tentang vaksinasi ya Pak Bupati, ini agak bergeser sedikit ya tentang bunga kampung. Bagaimana Pak Bupati, langkah Pak Bupati untuk mempercepat gitu ya vaksinasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Apakah ada target tersendiri dari Pak Bupati? Silakan. Alhamdulillah Mbak Kristi, saya di Lampung Tengah ini beserta rekan-rekan Forkompimda, kita membentuk ada 106 tim yang ada di Lampung Tengah ini, yang terdiri dari para nakes kita yang ada. Lalu saya juga melibatkan dunia pendidikan dalam rangka membantu untuk menginput data pikirnya. Lalu ada pihak-pihak dari kepolisian, dari TNI juga bersama bareng-bareng dengan rekan-rekan camat dan kepala kampung. Jadi alhamdulillah kita pernah mencapai target sekitar 38.000 satu hari yang kita lakukan. Nah, jadi dengan 106 tim yang ada ini, dengan target minimal 31.000, saya punya keyakinan sepanjang stok vaksin yang ada di Lampung Tengah ini, sebelum akhir Desember saya targetkan 100% sudah selesai di Lampung Tengah. Insya Allah udah selesai ya Pak ya, Desember mendatang ya Pak ya. Baik, Pak Bupati, kita akan lanjutkan obrolan kita Pak Bupati. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad. Pak Musa, kita lanjutkan perbincangan kita sebelumnya. Tadi kita menyentil tentang vaksinasi, Bapak juga menyentil tentang pendidikan juga menjadi salah satu yang terpenting juga saat ini. Lalu bagaimana tanggapan Pak Musa, kan sekarang ini sudah diperbolehkan pembelajaran tatap muka. Bagaimana di Lampung Tengah sendiri, apakah ada kendala, apakah semuanya berjalan dengan baik atau seperti apa Pak Musa? Ya. Berkaitan masalah kegiatan belajar tatap muka, alhamdulillah di Lampung Tengah ini sudah berjalan dengan baik ya. Dan memang dari sejak awal saya sudah meminta untuk di semua sekolah-sekolah juga tetap membentuk sebuah satgas khusus yang menangani berkaitan masalah protokol kesehatannya. Jadi di setiap sekolah kita ada satgas-satgasnya yang memang concern untuk selalu mengingatkan dalam rangka menegakkan protokol kesehatan yang ada. Dan Mbak Kristi, mungkin di Lampung Tengah ini satu-satunya kita dalam rangka percepatan vaksin ini kita yang melibatkan dunia pendidikan. Jadi para guru dan sebagainya, tenaga pendidikan itu kita ikut libatkan mereka untuk membantu untuk pelaporan pikirnya ya dalam rangka kita melakukan percepatan vaksin di Lampung Tengah. Lalu berarti sampai saat ini, kalau Pak Bupati dengar nih gitu ya dari evaluasi-evaluasi yang ada saat ini, pembelajaran tatap muka sudah berjalan dengan lancar ya Pak Bupati, ya? Tidak ada klaster sekolah di Lampung Tengah ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada. Baik, kita balik lagi Pak Bupati di program Bunga Kampung. Sebenarnya tentunya program ini akan berjalan dengan lancar ketika semua bersinergi. Lalu siapa saja Pak yang Bapak libatkan dalam program Bunga Kampung ini sendiri Pak Bupati? Ya, saya dengan seluruh jajaran yang ada, dengan dinas, dengan kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan untuk perpanjangan SIM, juga termasuk dengan pemerintah provinsi dalam hal ini adalah Samsat, kita yang ada dalam rangka memberikan pelayanan untuk pembayaran pajak dan sebagainya ya. Dan juga saya dengan rekan-rekan
DPR, setiap saya turun selalu didampingi oleh kawan-kawan dari DPR yang hadir juga sebagai perwakilan rakyatnya, dan mereka juga bisa melihat langsung apa yang kita lakukan untuk masyarakat kita yang ada. Itu Mbak Kristi. Lalu saya juga membaca beberapa berita terkait bunga kampung ini, Pak Bupati. Apakah benar program bunga kampung ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari DPRD Lampung Tengah sendiri, Pak Bupati? Ya, alhamdulillah saya tidak mengatakan secara kelembagaan ya, tetapi setiap saya turun selalu didampingi oleh kawan-kawan DPR yang ada, dan mereka sendiri yang menyampaikan apresiasinya itu untuk kita, dan alhamdulillah memang rekan-rekan dari DPR juga melihat langsung bahwa manfaat yang kita lakukan dalam rangka bunga kampung ini sungguh luar biasa terhadap masyarakat kita semua. Berarti masyarakat sangat terbantu sekali dengan ada bunga kampung ini ya, Pak Bupati ya. Mbak Kristi bisa lihat hari ini seperti apa pelayanan kita terhadap masyarakat kita. Benar, tidak hanya 1-2 pelayanan saja, tapi Pak Bupati juga menyodorkan banyak pelayanan yang tentunya nanti memudahkan masyarakat di sini ya Pak Bupati ya. Apakah misalkan Pak Bupati ngampung nih di Seputi Rahman ini ya Pak Bupati, apakah hanya warga Seputi Rahman saja yang boleh masuk dan juga mengurus segala keperluan pelayanan di sini, ataukah boleh dari kampung-kampung atau kecamatan yang lainnya juga Pak Bupati? Boleh. Sepanjang memang warga masyarakat Lampung Tengah saya persilahkan hadir. Mungkin kalau minggu kemarin saya contohkan di Kota Gajah, mungkin ada yang dari perbatasan Seputi Rahman sudah datang ke sana. Begitu pula sebaliknya, silakan diperbolehkan kita. Baik. Lalu Pak Bupati, sebenarnya apa sih gitu ya parameter kesuksesan sendiri gitu ya dari program bunga kampung ini Pak Bupati? Ya, saya sudah sampaikan dengan seluruh jajaran termasuk rekan-rekan camat bahwa ukuran keberhasilan bunga kampung ini seberapa besar kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita semua. Seberapa besar kita mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita semua. Ya, semakin banyak kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pelayanan, itu menjadi tolak ukur kesuksesan kita. Lalu bagaimana dengan program Pak Bupati? Saya sempat membaca terkait program Selamdung. Benar ya Bapak ya, itu kan juga terkait dengan pelayanan juga. Betul. Pak Bupati, benar ya, administrasi dan sebagainya. Bagaimana untuk program itu sendiri Pak Bupati? Ya, Selamdung kita sudah berjalan ya. Memang kita aplikasi kita Selamdung itu juga sudah bekerja sama dengan kantor pos. Jadi masyarakat sebenarnya cukup ngurus dari rumah saja. Jadi mereka mengirimkan lewat aplikasi, lalu nanti hasilnya itu memang kita antar langsung ke rumah-rumah lewat kantor pos. Tetapi memang kita menyadari Mbak Kristi bahwa tidak semua masyarakat kita paham tentang aplikasi, tidak semuanya mengerti tentang media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu salah satu solusinya juga selain Selamdung kita ini bunga kampung dalam rangka memaksimalkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Oke, baik Pak Bupati. Lalu sebenarnya Pak Bupati ke depannya apa yang ingin Bapak capai gitu ya dengan jajaran dari Kabupaten Lampung Tengah sendiri untuk masyarakat Lampung Tengah yang pastinya Pak Bupati? Mbak Kristi, saya sudah selalu dari awal sebenarnya, begitu saya dilantik sampai hari ini, saya selalu menekankan kepada seluruh jajaran kita, jajaran yang ada di pemerintah daerah Lampung Tengah, sampai ke tingkat level paling bawah rekan-rekan kepala kampung, saya sampaikan bahwa kita ini ditakdirkan oleh Tuhan sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu saya berharap betul seluruh birokrasi pemerintah daerah Lampung Tengah dari kabupaten sampai ke level paling bawah tingkat RT betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat kita. Dan tadi juga saya sampaikan dengan seluruh jajaran yang ada, kita ditakdirkan sebagai pelayan, ya seharusnya pelayan yang baik. Pelayan yang baik itu tidak merasa lebih daripada tuannya. Tuannya ya rakyat kita di Lampung Tengah ini. Oleh karena itu saya berusaha untuk memberikan motivasi kepada seluruh kawan-kawan semua bagaimana kita bisa melayani sebaik-baiknya untuk masyarakat kita di Lampung Tengah. Lalu Pak Bupati, saya juga ingin menanyakan, apakah masyarakat di Lampung Tengah gitu ya, ketika Pak Bupati ngantor di kampung ini, apakah mereka boleh menyampaikan saran, kritik langsung kepada Pak Bupati? Ya. Apakah boleh, Pak? Boleh. Jadi saya di lapangan ini memang ada kantor tersendiri, kalau memang ada yang menyampaikan segala sesuatunya bisa langsung dengan saya. Dan saya sampai malam, biasanya saya sampai jam 12 malam ini. Wow. Ada pengajiannya, ada dialognya, besok pagi saya masih ada rangkaian olahraga bersama. Jadi dengan interaksi itu memang masyarakat banyak yang menyampaikan kepada saya. Dan saya bisa langsung mendengarkan apa itu. Baik, berarti ketika masyarakat ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Bupati sangat terbuka sekali ya? Saya terbuka sekali. Dan nomor HP saya, Mbak Kristi, itu nempel langsung. Saya punya nomor cuma satu-satunya. Saya tempelkan di pelayanan Disduk Capil. Berkaitan masalah pungli, ada pelayan yang tidak baik, saya minta lapor kepada saya.
Jadi kerjaan saya sekarang selesai sholat subuh, saya selalu buka HP untuk membalas semua chat daripada masyarakat saya di Lampung Tengah ini. Itu. Luar biasa. Berarti di setiap ada spanduk, Bapak juga menyantumkan nomor Bapak untuk menyampaikan keluhan-keluhan itu dari masyarakat ya Pak Bupati ya. Lalu sebenarnya Pak Bupati ketika Bapak melihat nih masuk gitu pasti banyak sekali ya Pak Bupati ya. Apa yang menjadi dominan Pak? Ketika Bapak lihat nih, wah ini menjadi dominan dan harus saya tuntaskan nih gitu. Ya, tentu kita melihat ada skala prioritas ya apa yang disampaikan itu. Tapi memang kadang-kadang bukan hanya sekedar masalah program pemerintah, ada hal-hal lain yang juga secara pribadi yang disampaikan kepada saya. Ya sepanjang saya bisa bantu ya saya bantu. Ini tanggung jawab kita kan pada masyarakat kita. Baik. Lalu saat pandemi seperti ini, Pak Bupati, apakah keluhannya semakin banyak atau semakin meluas? Apakah juga tentunya perekonomian juga sekarang ini mungkin sekarang udah mulai bangkit, tapi ketika perekonomian terpuruk waktu pas lalu, bagaimana langkah Pak Bupati sendiri untuk meningkatkan perekonomian warga Lampung Tengah sendiri, Pak Bupati? Saya bersyukur di Lampung Tengah ini walaupun ada dampak tapi tidak terlampau besar secara ekonomi. Karena kebetulan kita di Lampung Tengah ini memang basisnya memang pertanian dan perkebunan. Dan alhamdulillah harga jual petani ini cukup terjaga di Lampung Tengah ini. Stabil ya Pak Bupati ya? Stabil ya. Jadi kan memang saya lihat yang paling besar dampaknya ini yang di sektor jasa. Nah kita di Lampung Tengah ini dominannya pertanian perkebunan oleh karena tidak terlampau terasa. Tetapi saya juga sudah mengambil langkah dari sejak awal. Saya mengkomunikasikan dengan seluruh perusahaan yang ada di Lampung Tengah ini, pabrikan dan sebagainya. Saya bentuk asosiasi agar mereka bisa juga menjaga ini, stabilitas ini. Dan termasuk juga dengan kawan-kawan yang lain. Itu yang terus saya jaga, saya upayakan. Karena memang saya menyadari kita di Lampung Tengah ini 70% masyarakat kita petani. Itu yang saya jaga. Baik, kita akan lanjutkan terkait bagaimana strategi Pak Bupati sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Lampung Tengah ya Pak Bupati ya. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Spesial. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad. Masih bersemangat ya Pak Musa ya? Baik, tadi kita mau bicarakan, ini menarik sebenarnya Pak Musa ya. Sebenarnya ini menjadi salah satu tantangan, menjadi salah satu kesulitan juga di tengah pandemi ini. Tapi Pak Musa sendiri menjawab bahwa sebenarnya masyarakat Lampung Tengah sendiri juga tidak terlalu berdampak sekali karena mayoritas adalah petani. Bagaimana Pak Musa sendiri nih ya bisa menjaga stabilitas gitu ya, stabilitas harga komoditas yang ada di Lampung Tengah sendiri, Pak Musa, silakan. Baik, Mbak Kristi, saya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat kita di Lampung Tengah memang dominan pertanian ya di sini, dan saya memang menjaga komunikasi dengan seluruh rekan-rekan pengusaha yang ada di Lampung Tengah ini. Berkaitan contoh masalah singkong. Awal saya menjabat, pertama itu harga singkong jatuh sekali. Iya, Jatuh sekali. Jadi alhamdulillah begitu saya kurang lebih 2 minggu saya menjabat di Lampung Tengah ini, saya kumpulkan seluruh pengusaha tapioka. Saya jalin komunikasi, saya bentuk asosiasi, dan saya memberikan pemahaman kepada rekan-rekan pabrik tapioka, dan alhamdulillah mereka bisa mengerti tentang itu. Saya sampaikan dengan rekan-rekan pengusaha tapioka, saya bilang ini kan aset kalian juga. Petani ini adalah mitra kalian juga. Kalau sampai ini tidak terjaga, saya tidak bisa jamin bahwa petani juga terus bisa bertahan tanam singkong. Kalau sudah semua nanti beralih ke tanaman yang lain, komoditas yang lain, tentu kalian akan mengalami kesulitan. Ini yang saya bangun dengan kawan-kawan semua. Lalu saya juga berusaha terus bisa mendorong masalah UMKM kita yang ada di Lampung Tengah ini. Dengan memudahkan segala perizinan yang kita lakukan di Munggah Kampung ini, mudah-mudahan jadi sebuah jadi bisa membantulah masyarakat kita dalam rangka mengembangkan ekonomi semuanya. Dan kita juga berusaha dengan kawan-kawan dari perusahaan-perusahaan yang besar di Lampung Tengah ini juga untuk terus bisa menjalin kemitraan yang baik dengan seluruh para petani kita yang ada di Lampung Tengah ini. Dan insya Allah kita semua jajaran juga concern bagaimana bisa membangkitkan nilai ekonomi di tengah masyarakat kita semua. Melalui Dinas Pertanian, kemarin saya sudah meminta untuk kita membuat sentra-sentra pertanian yang ada di Lampung Tengah ini. Supaya nanti bisa ada keseimbangan
Nah, jangan sampai semua, karena kan kadang-kadang masyarakat kalau kita tidak arahkan, Mbak Kristi, pada saat mereka lagi gandrung singkong, semuanya nanam singkong. Begitu panen, akhirnya harga jatuh. Lagi gandrung tanam cabai, semua mau tanam cabai. Begitu harga jatuh, semua kelimpungan. Ini yang akan kita bagi dengan zonisasi kita. Saya kemarin juga sudah sempat bicara juga dengan Pak Gubernur. Saya meminta untuk bibit kakao di Lampung Tengah ini, karena saudara-saudara saya bagian barat, masyarakat bagian barat ini cocok kalau untuk tanam kakao. Dan harga juga cukup baik. Nah, ini yang kita coba, potensi-potensi yang ada, terus nanti ke depan kita akan tata dengan sebaik-baiknya. Jadi Pak Bupati juga mendorong para petani jangan hanya menanam satu komoditas saja, seperti itu ya Pak ya? Betul. Iya, lalu apakah benar Pak Bupati PAD dari Kabupaten Lampung Tengah juga meningkat walaupun tengah pandemi? Iya. Betul atau tidak Pak Bupati? Saya alhamdulillah kemarin saya agak terperanjat juga. 6 kecamatan kemarin saya hadir, ternyata yang dilaporkan kepada saya dari Dinas BPPRD itu, kita mendapatkan 1,1 miliar dengan bunga kampung ini ya. Jadi artinya kesadaran membayar pajak dan sebagainya muncul. Artinya memang betul, saya rasakan selama ini bukan masyarakat tidak mau bayar pajak, tetapi memang karena rentan kendali yang terlampau jauh. Jadi begitu kita hadir di tengah masyarakat, ternyata antusias mereka untuk bayar itu. Jadi 6 kecamatan kemarin, pendapatan kita 1,1 miliar. Jadi bukan malah buang uang, malah alhamdulillah malah dapat uang kita di Pemdanya gitu. Itu yang kita lakukan, Mbak Kristi. Baik, berarti sebenarnya dulu tuh stigmanya kan mungkin masyarakatnya nih yang nggak mau bayar, tapi ketika Pak Bupati mengeluarkan inovasi ini, kita lihat bahwa sebenarnya masyarakat patuh juga ya Pak Luar ya? biasa, iya. Baik, baik. Lalu Pak Bupati, selama ini Pak Bupati sudah ada berapa kampung Pak Bupati yang sudah Bapak sambangi? 7 kampung? 7 kecamatan ini. 7 kecamatan? Ya, baru 7 kecamatan. Oke, baik. Lalu saat Pak Bupati menyambangi satu persatu Pak Bupati, kesan-kesan apa sih yang Pak Bupati dapatkan gitu dengan adanya bertemu langsung dengan masyarakat? Mungkin ini jauh lebih dekat juga dengan masyarakat. Ada kesan-kesan apa yang Pak Bupati rasakan dengan ada bunga kampung ini? Saya terus terang saja Mbak Kristi, ini juga selain daripada saya kerja, ternyata memang ini tempat saya refreshing juga. Jadi saya justru semakin banyak ketemu dengan masyarakat, interaksi dengan masyarakat, justru pemikiran saya juga lebih luas, lebih Jadi luar biasa dinamika di tengah masyarakat ini, justru itu yang semakin menambah wahana saya, berpikir saya bagaimana ke depan kita dalam rangka memberikan mengambil kebijakan yang betul-betul bisa berpihak pada masyarakat kita. Jadi memang dibandingkan saya ngantor di kabupaten dengan segala hiruk pikuknya, saya lebih fresh justru ngantornya di kampung seperti ini. Bisa kumpul bareng-bareng semuanya. Luar biasa ini, Pak. Dan saya lihat kadis-kadis saya juga mulai enjoy juga dengan seperti ini. Kepala dinasnya juga diikut sertakan dalam semua saya bawa. Ini dibawa juga Pak Bupati. Yang membawa pelayanan semua saya bawa. Itu. Karena kita bukan hanya pelayanan, termasuk juga pembinaan dengan seluruh aparatur yang ada. Itu yang kita lakukan. Baik, berarti ada pembinaan-pembinaan juga Ya. Selain juga ada pelayanan seperti ini Pak Betul. Bupati. Apakah ada sosialisasi juga untuk masyarakatnya atau seperti apa Pak Bupati? Ya, Ketika Pak Bupati menyambangi Ya, satu persatu. jadi kita ada pembinaan terhadap seluruh aparatur, pendidikan, kesehatan, PLKB, pamong desa dari kepala kampung. Lalu juga kita juga ada sedikit bantuan dengan kaum duafa yang ada, yang masyarakat miskin juga semua kita lakukan. Jadi 2 hari ini betul-betul kita berbuatlah yang maksimal untuk satu kecamatan ini. Baik, berarti tidak hanya untuk pelayanan saja, tapi Pak Bupati juga melakukan sosialisasi, edukasi juga. Betul. Pak Bupati. Lalu sebenarnya harapan Pak Bupati apa sih ke depannya Pak Bupati? Mungkin untuk masyarakat Lampung Tengah atau juga mungkin untuk aparatur yang ada di jajaran Kabupaten Lampung Tengah Pak Bupati? Ya, yang pertama saya berharap dengan adanya bunga kampung ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat kita. Lalu yang berikutnya saya juga menanamkan kepada seluruh aparatur yang ada di tingkat kecamatan, kampung, dari semua dinas instansi yang ada di kecamatan ini untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat kita semua. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ditakdirkan oleh Tuhan sebagai pelayan masyarakat, oleh karena itu hendaknya amanah yang sudah diberikan kepada kita ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat kita mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dan mudah-mudahan juga dengan sinergisitas kita dari atas sampai ke bawah ini menjadi modal awal kita dalam rangka kita membangun Lampung Tengah ini. Karena tanpa kekompakan, tanpa kebersamaan, apa yang kita lakukan tentu tidak akan maksimal hasilnya ya. Nah, oleh karena itu, Mbak Kristi, hari ini saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh seluruh
jajaran panitia yang ada di Kecamatan Seputi Raman ini, dan mudah-mudahan sampai besok kita bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat keluarga besar saya di Seputi Raman ini, agar apa yang selama ini jadi kendala, apa yang selama ini menjadi kesulitan di tengah masyarakat, insya Allah 2 hari bisa terjawab dengan baik. Itu intinya. Baik, lalu mungkin Pak Bupati juga bisa menekankan kepada masyarakat bahwa saat ini masih pandemi, mungkin Pak Bupati apa himbauannya untuk membantu dalam percepatan penyebaran COVID-19 ini agar bisa diminimalisir, Pak? Silakan. Kepada seluruh keluarga besar saya, masyarakat saya yang di Lampung Tengah, pandemi kita di Lampung Tengah ini belum berakhir sepenuhnya, walaupun situasi sudah cukup melandai. Oleh karena itu saya menghimbau pada seluruh keluarga besar yang ada di Lampung Tengah tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita harus mampu saling mengingatkan di antara kita semua. Sekaligus juga saya menghimbau mohon dukungan daripada semua pihak keluarga besar kita di Lampung Tengah ini dalam rangka kita melakukan percepatan vaksin yang ada di Lampung Tengah ini, dengan harapan bahwa sebelum akhir Desember kita betul-betul sudah bisa 100% untuk melaksanakan vaksin di Lampung Tengah ini. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita, usaha kita dalam rangka kita menyelamatkan seluruh masyarakat kita, keluarga besar kita di Lampung Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati atas informasinya, atas penjelasan dan juga waktunya. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan dialog spesial pada episode berikutnya. Saya Kristi, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa melaksanakan vaksinasi ya Pak Bupati ya, benar ya, dan sampai jumpa.